Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar administrasi niaga. Topik ke-10 dari 60 topik. Strategi dalam bisnis internasional. Pasar global atau internasional dewasa ini telah mengalami perubahan atau transformasi yang sangat luar biasa. Industri dan perusahaan lokal atau domestik yang dahulu bisa aman bergerak dalam lindungan kebijakan ekonomi nasional, sekarang mau tidak mau harus berhadapan dengan para pemain global. Sebagai contoh, para petani kedelai di Indonesia sekarang ini harus juga menghadapi persaingan dari para petani kedelai dari negara lain terutama Amerika Serikat yang bisa menghasilkan produk kedelai yang berkualitas bagus dan berharga murah. Banyak produk pertanian Indonesia yang harus bersaing dengan produk asing, sekalipun produk tersebut ditujukan untuk pasar domestik. Sebagai contoh untuk produk buah-buahan, beberapa buah lokal, semisal buah apel dari Malang, harus bertahan dalam menghadapi masuknya buah apel impor dari banyak negara, yang masuk ke pasar Indonesia hingga seluruh pelosok. Kondisi persaingan dan semakin intensif akibat globalisasi ini menjadikan batas-batas wilayah negara menjadi kurang begitu relevan lagi, seperti ditunjukkan oleh gencarnya proses liberalisasi dan privatisasi yang juga melanda Indonesia akhir-akhir ini. Globalisasi juga menyebabkan semakin cepatnya proses mobilitas modal maupun orang dari berbagai penjuru dunia. Pasar modal bergerak dengan sangat cepat. Modal dapat berpindah dengan sangat cepat dari satu negara ke negara lainnya. Kemudahan transportasi juga membuat orang menjadi lebih mudah dan cepat berpindah. Perjumpaan dengan orang yang berasal dari beragam latar belakang semakin sering terjadi. Proses globalisasi adalah suatu proses yang tidak bisa dihindari lagi sekarang ini. Globalisasi menjadikan dunia menjadi semakin homogen. Sebagai contoh merebaknya produk minuman ringan merek Coca-Cola atau makanan siap saji McDonald yang telah ada di mana-mana sekarang ini, produk-produk tersebut telah membanjiri Rusia, Cina dan banyak negara berkembang yang lain hingga ke seluruh pelosok wilayah. Diterimanya produk seperti itu di seluruh dunia menunjukkan bahwa selera orang seluruh dunia akan minuman ringan ataupun makanan siap saji hampir sama atau homogen. Perusahaan yang ingin maju harus beradaptasi dengan globalisasi ini. Perusahaan yang sudah besar pun tidak lagi dapat bertahan jika hanya mengandalkan pasar domestik saja. Sebagai contoh perusahaan otomotif ternama dari Jerman, Mercedes-Benz, harus melakukan merger dengan perusahaan otomotif Chrysler asal Amerika Serikat menjadi Daimler Chrysler, untuk menggabungkan masing-masing keunggulannya guna menghadapi pasar global yang semakin kompetitif. Dalam industri otomotif dunia semakin banyak bermunculan para pemain baru yang berasal dari Cina, Korea Selatan atau Malaysia yang sedikit demi sedikit mampu menggerogoti dominasi para pemain lama di industri mobil dunia. Untuk menghadapi persaingan yang semakin sengit ini, maka banyak perusahaan antar dunia yang saling menggabungkan diri untuk menggabungkan masing-masing kekuatan yang dimilikinya. Merger perusahaan antar negara bukan merupakan sesuatu yang asing lagi. Semuanya itu dilakukan untuk menghadapi pasar global yang sangat kompetitif. Jika ingin tumbuh dan berkembang secara terus-menerus, suatu perusahaan harus mulai mengembangkan unit bisnis internasionalnya. Jika tidak, maka lambat laun perusahaan tersebut pasti tersingkir dari kancah persaingan. Karena banyak perusahaan sekarang yang berprinsip bahwa daripada hanya memperbesar pangsa pasar domestik yang semakin terbatas, mereka lebih suka mencari peluang pasar baru di luar negeri yang lebih tidak terbatas. Perusahaan-perusahaan dari negara yang dulunya dipandang sebelah mata semacam Cina, sekarang ini produknya telah membanjiri pasar di seluruh dunia. Banyak perusahaan Cina yang sekarang ini telah mampu menjadi pemain global, mengalahkan raksasa-raksasa perusahaan yang sebelumnya pernah ada. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di tingkat global, menjadikan langkah untuk menaklukkan pasar global menjadi lebih sulit. Untuk itu perusahaan perlu merancang suatu strategi tertentu untuk dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya terhadap munculnya fenomena pasar global ini. Ketika persaingan semakin sengit, maka efisiensi akan menjadi andalan utama untuk bersaing. Untuk dapat menjalankan perusahaan dengan lebih efisien, maka perlu diadakan langkah-langkah koordinasi dan integrasi antar berbagai unit usaha yang tersebar secara global. Dengan melakukan langkah koordinasi dan integrasi skala global dengan baik, maka perusahaan dapat memanfaatkan peluang munculnya fenomena pelanggan global dan sekaligus dapat mengatasi para pesaing global yang ada. Menurut Zinkota, 2005, terdapat 4 faktor utama yang mendorong munculnya globalisasi, yaitu faktor pasar, biaya, lingkungan, dan persaingan. Faktor pasar. Kenichi Ohme, pakar globalisasi mengatakan bahwa telah muncul suatu kelompok pelanggan yang sama di dunia ini. Orang-orang yang berada di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang, lambat laun memiliki selera dan kebiasaan belanja yang hampir sama. Kondisi ini menyebabkan dia menarik kesimpulan bahwa di masa depan akan terbentuk suatu pasar tunggal, di mana pelanggan dari seluruh dunia memiliki selera yang sama akan suatu produk. Sebagai contoh, munculnya produk telepon seluler, dalam waktu sangat singkat,
produk tersebut telah diterima oleh orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Begitu pula dengan produk-produk lain semacam celana jeans, minuman ringan Coca-Cola, kopi Starbucks yang telah diterima pelanggan sebelumnya. Ini menandakan adanya suatu produk yang bersifat global, suatu produk yang bisa diterima siapa saja tanpa memperhatikan latar belakang budaya orang tersebut. Munculnya pasar ini menjadikan banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menaklukkan pasar global. Beberapa perusahaan seperti Coca-Cola memperoleh keuntungan yang lebih besar dari operasi pasar di luar negeri daripada yang berasal dari dalam negeri. Peluang ini begitu menggiurkan karena dunia kita sekarang ini telah dihuni lebih dari 6 miliar manusia yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang hendak dipenuhi. Di samping itu, beberapa negara yang dulunya termasuk negara berkembang semacam Taiwan, Korea Selatan, dan Cina, sekarang telah menjadi negara yang relatif maju. Kemajuan suatu negara menjadikan daya beli warga negaranya juga meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan daya beli dari negara-negara yang sedang berkembang tersebut, maka pasar yang terbuka untuk dimasuki pun semakin besar. Ini merupakan peluang yang layak dimanfaatkan oleh banyak perusahaan yang berskala global. Di samping itu, dengan maraknya perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan, berbagai hambatan atas masuknya suatu produk ke suatu negara tertentu juga semakin berkurang. Berkurangnya hambatan perdagangan baik fisik, fiskal maupun teknis ini menjadikan peluang untuk melakukan perdagangan internasional semakin terbuka lebar. Faktor biaya. Upaya untuk meraih efisiensi pasar merupakan pendorong utama dari globalisasi. Satu negara saja mungkin tidak cukup untuk dijadikan pasar suatu produk. Diperlukan pasar yang lebih besar agar produk yang dihasilkan dapat meraih skala ekonomi yang memadai. Sebagai contoh perusahaan telepon seluler Nokia dari Finlandia, jika produk yang dihasilkan hanya ditujukan untuk pasar Finlandia saja, maka tidak akan memenuhi skala ekonomi yang memadai, mengingat jumlah penduduk Finlandia sangat terbatas. Jika tingkat skala ekonomi yang memadai tidak tercapai, maka harga jual produk tersebut akan sangat mahal. Oleh karenanya, produk tersebut perlu dipasarkan secara internasional karena semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biaya per unit produk yang dihasilkan akan semakin murah. Untuk dapat menghasilkan produk yang memiliki skala ekonomi yang tinggi, selain memiliki pasar yang sangat luas, juga harus dimiliki kemampuan produksi yang cukup besar. Oleh karena satu perusahaan saja seringkali tidak mampu menghasilkan suatu produk dalam jumlah yang memadai, maka dalam bisnis internasional seringkali dilakukan tindakan merger atau akuisisi. Seperti telah dicontohkan di atas, perusahaan otomotif Mercedes-Benz dan Chrysler saling menyatukan diri, guna menghadapi tantangan dan peluang pasar otomotif dunia yang sangat kompetitif. Tindakan lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi adalah dengan melakukan akuisisi. Contohnya adalah perusahaan baja Mittal dari India yang melakukan ekspansi dengan mengakuisisi atau mengambil alih banyak perusahaan baja di seluruh dunia. Peningkatan kapasitas produksi bisa juga dilakukan dengan melakukan banyak kerjasama dengan berbagai perusahaan lain dari seluruh dunia. Kerjasama ini akan meningkatkan efisiensi proses produksi, karena sebagian produk yang diperlukan atau kegiatan bisnis yang hendak dijalankan tidak harus dilaksanakan sendiri. Perusahaan bisa meminta perusahaan partnernya untuk melakukan sebagian aktivitas bisnis yang diperlukan. Tindakan ini juga akan meningkatkan kemampuan belajar dan berbagi pengalaman. Kesemuanya itu akan berakibat penurunan biaya produksi, sehingga efisiensi meningkatkan dan harga jual produk dapat ditekan sehingga menjadi kompetitif. Faktor lingkungan. Secara umum di seluruh dunia, hambatan perdagangan antar negara seperti penetapan tarif dan kuota telah mengalami penurunan. Kebijakan pemerintah yang beraspek proteksi terhadap industri dalam negeri berangsur-angsur berkurang. Berkurangnya hambatan fisik, fiskal maupun teknis dalam arus perdagangan internasional ini menjadikan arus barang antar negara menjadi semakin lancar. Pada saat yang sama perkembangan teknologi juga mendukung bagi lancarnya proses interaksi antar perusahaan di seluruh dunia. Sebagai contoh, banyak perusahaan perangkat lunak di Amerika yang mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya pada para pekerja perangkat lunak di India karena lebih murah. Begitu pula banyak perusahaan film animasi di negara maju yang memberikan sebagian pekerjaannya kepada para pekerja di negara berkembang. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perkembangan yang luar biasa dalam teknologi, khususnya teknologi telekomunikasi dan informasi, yang memungkinkan suatu pekerjaan dilakukan di berbagai tempat yang berbeda pada saat yang hampir bersamaan. Perkembangan teknologi informasi juga telah memungkinkan banyak usaha kecil menengah, UKM, dari negara yang sedang berkembang untuk turut serta dalam persaingan global, suatu lahan persaingan yang dahulu hanya didominasi oleh para pelaku bisnis global saja. Faktor persaingan. Ketiga faktor di atas, pasar, biaya dan lingkungan, adalah merupakan faktor pendorong utama dari suatu perusahaan untuk turut serta terlibat dalam persaingan global. Perusahaan-perusahaan tersebut saling berebut pasar, sehingga menambah sengit lingkungan persaingan yang ada. Agar tetap dapat bersaing, perusahaan harus mampu melakukan sesuatu yang lebih unggul daripada para pesaingnya. Persaingan ada di mana saja,
di mana jika perusahaan tidak waspada akan dapat dengan cepat tersingkir dari arena persaingan yang ada. Meningkatnya persaingan membuat banyak perusahaan berlomba-lomba menggarap pasar baru yang tidak diperhatikan sebelumnya. Sebagai contoh, perusahaan kosmetik L'Oreal dari Perancis yang mulai menggarap pasar kosmetik Cina yang dahulu banyak diabaikan oleh industri kosmetik yang ada. Keempat faktor pendorong globalisasi tersebut memiliki pengaruh yang berbeda di masing-masing negara dan sektor yang berbeda. Meskipun banyak produk telah dapat dengan cepat diperdagangkan antar negara, namun ada produk-produk tertentu semisal produk yang terkait dengan keamanan atau bahan berbahaya masih menghadapi berbagai hambatan untuk mencegah berbagai tindakan yang tidak diinginkan. Sektor jasa, terutama jasa yang terkait dengan pelayanan pemerintahan masih sangat tertutup untuk dimasuki oleh pihak asing. Namun demikian secara umum, lingkungan perdagangan internasional yang ada saat ini telah menjadi lebih terbuka daripada beberapa dekade yang lampau. Itulah materi topik ke-10 pengantar administrasi niaga. Channel ini membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.